Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsin wa rahah wa khuburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisahah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yattawalla ibadahu salihina bil afi wal afiyah. والرضا والإناية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا أبا كاخل من صلى علي كل يوم 3 مرة حبا لي وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر ذنوبه ذلك اليوم وتلك الليلة أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال الإمام أبو يادد البستامي رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلى رسول الله ولا زاد إلى التقوى ولا عمل إلا صبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan barakah ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan arti menjalankan segala apa yang Allah perintah, menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya, mengikhlaskan 2 bentuk ibadat tersebut, berharap redanya, istiqamah beramal saleh sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita bersyukur kepada Allah berkumpul di salah satu raudhah min riyadhil jannah. Imamul Haddad beliau berkata, nahnu fi raudatin warahah wa khuburin wastirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kenikmatan yang begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada kita adalah kita semuanya dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim, mengikuti teladan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, dan meneladani orang-orang yang menjadi pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa, ada seseorang pemuda yang hidupnya tidak baik di lingkungan masyarakat, sehingga ketika pemuda tersebut wafat, jenazahnya oleh warga dibuang ke tempat sampah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan Nabi Musa, ya Musa, keluarlah engkau dari rumahmu, carilah pemuda yang dibuang jenazahnya oleh warga ke tempat sampah. Abdun musrifun ala nafsi, pemuda yang tidak baik, pemuda yang mempunyai banyak salah dan noda. Akhirnya Nabi Musa mencari pemuda tersebut, dan Nabi Musa menemukan jenazahnya di antara tumpukan-tumpukan sampah. Lalu Nabi Musa membersihkan wajahnya, dan Nabi Musa mengenali wajah pemuda tersebut dan berkata kepada Allah, ya Allah, punya kedudukan apa pemuda ini sehingga aku mendapatkan perintah darimu untuk membersihkan jenazahnya? Apa kata Allah? Wahai Musa, memang betul, zaka abdun musrifun ala nafsih, memang dia bukan orang baik sehingga ketika dia wafat jenazahnya dibuang ke tempat sampah, namun dia punya nilai di sisiku. Apa itu ya Allah? Ketika dia masih hidup, dia pernah melintas di suatu jalan di antara lorong-lorong kampungmu.
Tiba-tiba dia menemukan kitab Tauratmu yang sudah berdebu, yang sudah diinjak-injak oleh sebagian orang yang tidak menyadarinya. Lalu dia angkat kitab Tauratmu, penasaran, ingin tahu isi yang ada di dalam kitab Tauratmu. Lalu dia membuka, bertepatan dengan lembaran yang bertuliskan nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencium nama itu dan berselawat salam kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena sebab itu, ku ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Fahakkan alaika ya Musa, maka wajib bagimu wahai Musa, kuburkan jenazah itu, mandikan jenazah itu, sebagaimana engkau menguburkan jenazah orang-orang saleh yang meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, jikalau itu keadaan umat zaman dahulu yang bukan ahli ibadah, yang bukan umatnya Rasulullah bisa mendapatkan karunia syafaat dari Allah, bagaimana dengan kita yang menjadi umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang rajin bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui, Nabi itu orang yang paling dermawan. Dan Nabi itu orang yang selalu sedekah tanpa ada orang yang tahu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah wafatnya Nabi, mendatangi rumah putrinya Sayyidatna Aisyah. Wahai Aisyah, kamu ada nyimpan rahasia Nabi apa enggak? Ada. Apaan? Ayo ngikut. Keluar dari rumah jauh, ada pengemis matanya buta. Kata Sayyidatna Aisyah, Nabi hampir setiap hari kemari. Ada roti dikasih roti, ada gandum dikasih gandum. Padahal Nabi begitu sering nyuapin ini musafir. Tapi ini musafir, ayah tanya sendiri. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai fulan, tadi saya kasih kamu roti ya. Oh iya, terima kasih banyak. Kalau pulang ke Madinah hati-hati ya. Di sana ada nabi palsu namanya Muhammad. Awas, kamu kebujuk dengan dirinya. Kaget Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai fulan, Nabi Muhammad udah meninggal. Kamu tahu gak yang datang ke sini kasih makan kamu, nyuapin kamu siapa? Siapa? Muhammad Rasulullah. Agama kamu apa? Saya Majusi. Jadi setiap hari yang datang ke sini kasih makan saya, nyuapin saya itu Muhammad, iya. Yang saya caci maki, iya. Alangkah indah akhlaknya, alangkah agung akhlaknya. Detik ini, hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, tobat detik itu juga saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin, inilah salah satu akhlak-akhlak terpujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Utsman yang orang sebut-sebut saudagar, orang kaya. Ketika kaum muslimin butuh air, kata Sayyidina Utsman, tenang, di sana ada sumur, airnya banyak, cuma punya orang Yahudi, sebentar saya datangin. Wahai Yahudi, ini sumur kamu? Iya. Saya beli ya? Enggak bisa. Bukan buat saya, buat teman-teman saya. Enggak mau. Kalau kamu mau beli, sehari buat kamu, sehari buat saya. Dikasih dengan harga 8.000 dirham kalau saya tidak salah. Mahal, enggak apa-apa saya beli. Setelah dibeli diumumin, wahai Rasul, itu sumur udah saya beli. Cuma sehari buat kita, sehari punya dia. Langsung didoain oleh baginda Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman, yang butuh air ambil dari sumur ini. Besok punya dia Yahudi, besoknya lagi punya kalian. Ambil sekaligus buat 2 hari. Saat itu kaum muslimin mengambil air begitu banyak, sehingga ini Yahudi ketakutan habis. Akhirnya dijual semuanya dan semuanya dibeli oleh Sayyidina Utsman. Sampai detik ini sumur tersebut masih utuh dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin siapa aja. Ma'asyiral hadirin, siapa Sayyidina Utsman yang waktu wafatnya lagi baca Al-Quran, dibunuh pas lagi baca Al-Quran. Kata ulama pas kalimat wal yatalattaf wala yusyirna bihim ahada, surat Kahfi. Kalau kita baca Quran zaman dulu, pas kalimat tersebut dimerahin. Kenapa? Kata ulama, itu darahnya Sayyidina Utsman muncrat ke kalimat wal yatalattaf. Kalau dari segi bahasa, saya enggak nerjemahin Quran. Kalau dari segi bahasa Arab, wal yatalattaf artinya berlembutlah, latif, lutuf. Jadi orang hebat, jadi orang mulia,
berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kita jadi mulia ma'asyiral hadirin berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, kita jangan pernah melupakan jasa-jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Abbas, saudaranya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman sama Allah, beriman sama Nabi, lagi tidur mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, bagaimana saat ini keadaan kamu di dalam kubur? Apa kata Abu Lahab? Luar biasa, siksaan saya begitu pedih. Tapi kalau udah hari Senin, keluar air dari jari-jari saya. Antara jempol dan telunjuk keluar air. Hanya hari Senin. Kalau udah keluar air itu, saya minum. Ringanlah rasa siksaan saya. Dan diringankan siksaan saya setiap hari Senin. Kenapa? Karena dulu pada hari Senin, saya pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Kata ulama Imam Muhammad Nasruddin Ad-Dimishqi, itu keadaan orang yang hidupnya di dunia nggak pernah sujud kepada Allah. Senang sekali waktu Nabi lahir dapat syafaat setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang beriman sama Allah, beriman sama Nabi, cinta sama Nabi, sedekah setiap hari kita lakukan karena Nabi, keluarkan zakat karena Nabi, baca salawat karena Nabi. Mudah-mudahan orang-orang yang rajin sedekah, orang-orang yang rajin mengeluarkan zakat, orang-orang yang rajin bersalawat, semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa biqawli ihtadil muhtadun jalla jalalu ta'ala rahmatuh wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'atal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Sabbatana wa iyyakum ala siratal mustaqim. Aqulu ma sanatu astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.